kasih. Sebab Engkau adalah Tuhan yang setia. Engkau Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar untuk kami. Kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Kau Tuhan yang setia. Katakan Bapa yang mulia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku. Harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian Daewa lagi. Katakan Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia. Amin. 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 Katakan Kau Tuhan yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Amin. Katakan Kaulah harapanku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Katakan Kau selamatkan hidupku. Hidupku, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu Bapa? Segala kebaikan. Amin. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur pada. Katakan dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu?
segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Oh, katakan selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, selamanya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan-Mu, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu. Kami bersyukur, haleluya, Kau sungguh baik Tuhan, haleluya. Kami bersyukur, kami tinggikan Engkau, kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan Engkau. Kau layak terima pujian, Kau layak terima pujian. Kami sembah, kami tinggikan. Haleluya, haleluya. Dengan baik Tuhan, Kau sungguh baik, kasih-Mu sempurna. Haleluya, kami bersyukur. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau menyebut kami anak Tuhan, dan kami dapat memanggil Engkau Bapa Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu di kayu salib Tuhan. Terima kasih atas penebusan-Mu Tuhan. Kalau kami hari ini ada Tuhan, semua berkat kebesaran kebaikan-Mu Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biar hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Biarkan pujian kami Tuhan dapat menyenangkan hati Engkau Tuhan. Segala hormat, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Mari katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Segenap hatiku menyembah-Mu Amin. Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Oh, selamanya. Oh, katakan selamanya, selamanya. Oh, selamanya.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan akan menyembah dan memuji Engkau lebih lagi Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu saja Tuhan. Dan berkati setiap jemaat yang masih dalam perjalanan Tuhan ke tempat ini. Supaya Engkau tibakan mereka tanpa kekurangan sesuatu di tempat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, boleh lambaikan tangan ke kiri, ke kanan, depan, belakang dan lihat mukanya. Berikan senyuman yang terbaik. Karena kita percaya bahwa kita telah ditebus, oleh sebab itu kita menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Kita angkat pujian sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba, katakan keselamatan dan kuasa. Keselamatan Amin. dan kuasa. Dan pemerintahan Bapa kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, katakan iblis dikalahkan, Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Kita akan angkat pujian dari awal, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Bapa kita, kuasa Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Katakan oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah, katakan oleh darah, katakan oleh darah anak domba. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Di sini siapa yang merasa bahwa bukan kita merasa ya, kita harus memang percaya bahwa kita lebih dari pemenang. Amin. Kurang semangat, amin. Mari kita angkat pujian lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara,
Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, katakan Kita lebih, amin, lebih dari pemenang. amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih, lebih dari pemenang. Amin. Mari kita katakan bahwa kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Siap ya? Saya lebih dari pemenang. Saya lebih Amin. dari pemenang. Katakan lagi, saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari Kita ganti kata-katanya. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih Sekali dari lagi ya. pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jika Dan Tuhan di pihak kita, siapa dapat melawan? amin. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih, lebih dari pemenang. Katakan kita lebih, kita lebih, lebih dari pemenang. Katakan kita lebih, kita lebih, lebih dari pemenang. Beri kemuliaan bagi Tuhan, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita supaya apa yang disampaikan dapat kita jalankan dalam kehidupan kita, menjadi rema dalam kehidupan kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, bahwa karya terbesar dalam hidup kami adalah menerima pengorbanan-Mu Tuhan, merasakan pengorbanan-Mu Tuhan di kayu salib Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah harta yang tak ternilai yang kami miliki Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan
Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Katakan kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia. Hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Katakan karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan Yesus, Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh kami mengagumi Engkau Tuhan, lebih dari segala-galanya. Karena itu Tuhan, Engkaulah yang terbaik dalam hidup kami. Tidak ada yang lain ya Tuhan. Sepanjang hidup kami, selalu Engkau mengawal kami dengan kebajikan dan kemurahan. Kebaikan demi kebaikan Engkau nyatakan dalam hidup kami. Sampai sekarang ini dan selama-lamanya kami bisa mengalami semuanya. Karena Engkau, Tuhan Yesus, yang sudah menyelesaikan semuanya di kayu salib bagi kami semua. Sehingga kami saat hari ini dapat terhubung dengan sorga, mengalami akan kerajaan sorga, menikmati semua berkat-berkat-Mu.
yang di luar daripada kemampuan kami. Tetapi Engkau lakukan semuanya itu karena Engkau mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau belajar tentang firman-Mu, urapi kami semua, sehingga apa yang kami pelajari hari ini dari kebenaran firman-Mu, semua tertanam di hati kami, memberikan kekuatan, membawa kami kepada pemulihan, dan benar-benar Tuhan, setiap janji-Mu tidak gugur dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami siap untuk mendengar, belajar tentang firman-Mu. Haleluya, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saat pagi hari ini kita mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan, ya, dengan tema bebas dari belenggu dosa. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu lalu melalui pelayanan Bapak Gembala di dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang kemerdekaan sejati. Dan kita sudah belajar bahwa ada ciri-ciri orang yang mengalami kemerdekaan sejati, yaitu hidup berelasi dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam roh, hidup dalam kasih. Nah, ini hal yang luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Gembala, sudah melengkapi, sudah mengequip kita semua, sehingga kita sebenarnya adalah orang-orang yang sudah benar-benar mengalami kemerdekaan yang sejati. Nah, tetapi satu persoalan mulai timbul, ya, bahwa berjalannya waktu di dalam proses kehidupan ini, nah, kita seringkali menemukan ada banyak dari kita yang mungkin tanpa kita sadari mulai terikat lagi, mulai ada dosa atau rubah-rubah kecil yang mulai menggerogoti kehidupan kita. Ya. Baik itu dalam pikiran kita, perasaan kita, bahkan juga di dalam tindakan yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari, sedang jemaat dikasih Tuhan, mari kita membuka ayat yang diberikan untuk disampaikan saat hari ini dalam Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22, slide selanjutnya. Dikatakan demikian, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Elohim, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Kalau kita baca ayat ini, kita melihat satu pemetaannya seperti ini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa. Nah, kita semua sudah dimerdekakan dari dosa. Dan setelah itu kamu menjadi hambanya Elohim, bahwa hidup kamu dikhususkan untuk melayani Tuhan. Selanjutnya dikatakan apa? Kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan akhirnya, target akhirnya, yaitu hidup yang kekal. Kalau kita baca ini, posisi kita hari ini sudah ada. Kita adalah orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Kita adalah hamba dari Tuhan, yaitu seluruh kehidupan kita, apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam kehidupan sosial kita, kita ada untuk memuliakan Tuhan. Itu benar-benar kehidupan seorang hamba dari Tuhan yang sudah dimerdekakan dari dosa. Seharusnya perjalanan hidup kita menjadi enak, ya. Sudah dimerdekakan, kita tinggal melangkah, kemudian terus-menerus berproses, hidup kita bisa hidup dalam kekudusan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dan sampai akhirnya mencapai target akhirnya, yaitu hidup yang kekal. Amin. Ya, gampang? Ya, kita harus belajar lagi hari ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita, pergumulan saudara dan saya hari ini,
Mari kita lihat lebih dalam lagi. Dikatakan demikian, banyak pertentangan muncul mengenai permasalahan dosa dalam kehidupan orang percaya. Mengapa orang percaya masih berbuat dosa? Itu pertanyaan yang timbul, ya, yang mungkin ada dalam benak kita. Kok saya masih melakukan dosa ya? Padahal kan saya sudah dimerdekakan dari dosa. Kemudian saya juga sudah melayani Tuhan. Ya, saya belajar setiap hari untuk seluruh kehidupan saya untuk memuliakan Tuhan. Masih juga ya. Kita mau belajar lagi supaya ini menjadi ingatan. Dosa adalah dikatakan segala sesuatu yang tidak sesuai atau mencapai standar atau sasaran yang telah ditetapkan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak sesuai dengan hukum moral Tuhan dalam bentuk tindakan, perbuatan, atau keadaan adalah dosa. Kita lanjutkan lagi. Dosa itu bukan perkara biasa. Bukan perkara biasa. Oleh sebab itu janganlah jadikan dosa itu menjadi perkara-perkara biasa. Jika dosa itu perkara biasa, maka Yesus tidak perlu datang ke dunia. Dia tidak perlu mati di kayu salib. Dengan kuasa Tuhan dia tidak perlu bangkit dari antara orang mati, dan dia tidak perlu menggantikan tempat saudara dan tempat saya yang seharusnya kitalah yang dihukum. Tetapi Tuhan Yesus menggantikan tempat kita dengan cara mati yang begitu tragis dan paling kejam sepanjang masa. Karena apa? Upah dosa adalah maut. Ya. Dosa itu bukanlah perkara biasa. Sekarang kita sama-sama belajar begini. Ada satu hal yang tanpa kita sadari, kita suka ada di dalamnya. Contoh, sebagai seorang ayah atau sebagai seorang ibu atau orang tua ya, yang memiliki anak. Nah, kemudian anak itu bertumbuh, ya, bertumbuh dewasa. Nah, kemudian ada hal-hal yang seringkali kita sebagai orang tua memberitahukan hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan ataupun hal-hal yang bersifat preventif atau untuk pencegahan. Tetapi di dalam prosesnya ternyata ada perbedaan pandangan dari anak kita, mungkin memiliki pandangan yang berbeda sehingga terjadilah benturan di tengah-tengah keluarga. Silang pendapat terjadi. Benar Bapak Ibu? Ya. Terjadi terus-menerus. Nah, sebagai orang tua kita berusaha untuk menegur. Di dalam menegur itu seringkali ada kandungan emosi. Kemudian dari kandungan emosi kemudian kita menjadi marah. Marahnya sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Ya. Setelah menjadi bukit itu akhirnya menjadi karakter yang muncul dalam kehidupan kita. Akhirnya ketika kita marah, kita tidak bisa melihat lagi koridornya, batasannya. Yang ada emosional yang seketika terjadi begitu rupa. Akhirnya terjadilah kesalahan demi kesalahan. Dampaknya pun kita alami. Benar? Nah, kita sama-sama belajar. Sebagai orang tua, kita melihat kepada hal itu. Karena kita pikir dari awal kita hanya menegur, tetapi lama-kelamaan emosional kita terpancing. Nah, ini hati-hati. Akhirnya dosa ya, mulai mengintip, ada celah untuk aku masuk. Iblis mulai melihat. Contoh kedua, saat kita berkendaraan, baik motor maupun mobil, ada hal yang menyilang di depan kita ataupun menyalip depan kita. Awalnya kita hanya menggerutu, ini orang gimana sih, gitu kan. Lama-kelamaan setiap hari kita mengalami hal itu. Lama-lama gue tabrak juga nih. Ya, emosional. Kalau itu terus-menerus, lama-lama itu menjadi bukit dan kemudianlah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Bisa saja terjadi tabrakan ataupun berantem di jalanan. Dosa itu seperti itu. Jadi dari hal ini kita belajar bahwa pada akhirnya kita perlu setiap hari evaluasi akan kehidupan kita. Karena kita tidak mau di ujungnya itu, yaitu adalah kita menjadi orang yang terus-menerus hidup dalam dosa yang pada akhirnya adalah maut. Seharusnya kalau dalam Roma tadi dikatakan sudah dimerdekakan, kemudian menjadi hambanya dari Tuhan, seluruh kehidupan kita dikhususkan untuk Tuhan, pikiran, perasaan, kehendak kita hanya mengarah kepada Tuhan, dan seharusnya target akhirnya tercapai dong, yaitu hidup yang kekal. Tetapi dalam prosesnya itulah yang perlu kita belajar. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Untuk itulah saat kita menyadari bahwa ada hal yang mulai menjadi godaan ataupun ancaman buat kita untuk melakukan dosa, kita perlu waspada. Kita perlu belajar lagi bagaimana mengantisipasinya. Amin. Nah, kita perlu melihat itu. Nah, kemampuan untuk kita menyeleksi atau memfilter hal-hal yang akan membuat diri kita berbuat dosa, disinilah yang perlu kita belajar. Karena kalau dari Roma 6 ayat 22 sudah seharusnya pencapaian akhir itu menjadi hal yang mudah, yaitu hidup yang kekal. Tetapi pada kenyataannya kita masih bergumul pada putaran tentang keberadaan kita sebagai anak-anak Tuhan terkait dengan dosa. Hari ini kita mau belajar karena kita tidak mau kematian Kristus di kayu salib, kebangkitannya, penebusannya menjadi sia-sia di dalam hidup kita. Karena itu hal yang pertama yang membuat kita bisa bebas dari belenggu dosa, yang kita bisa belajar hari ini adalah mengakui dosa dan bertobat sungguh-sungguh. Jadi begini, saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian tindakan imannya kita dibaptis selam. Oke? Ketika kita ditenggelamkan, kita menyatu bersama dengan kematian Kristus, kemudian kita dibangkitkan, keluar dari air, kita dibangkitkan bersama Kristus menjadi ciptaan yang baru. Di dalam iman Kristiani, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, mati dan bangkit bersama Kristus, dosa kita dihapus. 10%, 50%, atau 100%. Kalau dihapus itu di-delete, ya 100%. Nol. Tetapi di dalam prosesnya, setelah kita menjadi ciptaan baru, kita seringkali mengalami kegagalan. Karena apa? Ketika kita menjadi ciptaan yang baru, roh kita diperbaharui, dipulihkan, tetapi tubuh kita tetap tubuh dosa. Firman Tuhan bilang tubuh dosa yang telah hilang kuasanya. Nah, tubuh dosa inilah yang harus kita perhatikan dengan seksama. Karena itu di dalam Alkitab dikatakan kita menyalibkan kedagingan. Kenapa? Tubuh dosa itu mengalami format yang berbeda ketika manusia pertama jatuh ke dalam dosa. Jadi begini, saya teringat kalau kita dulu menyimpan data di dalam disket atau di dalam flash disk, ada kan perintah format ulang, diformat supaya filenya itu nempel, karena copy paste itu kurang, nempel di format. Nah, disket zaman dulu diformat dulu, terus lama sekali baru masuk datanya. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka format kerajaan sorga itu
terhapus dan digantikan dengan format dari iblis. Sehingga dikatakan bahwa tubuh kita adalah tubuh dosa hari ini. Ya, diformat dari awal. Sehingga, saudara perhatikan begini. Ketika kita marah, ya, ada nggak reaksi pada tubuh jasmani kita? Nah, ya, itu tubuh dosa. Seperti itu. Ketika dia mendapatkan satu energi dari kemarahan itu, ya, itu reaksinya pada tubuh jasmani karena tubuh dosa. Oleh karena itu dikatakan kita menyalibkan kedagingan. Ya. Kita kok bisa begitu ya? Air mukanya berubah karena tubuh dosa. Apalagi, ya? Banyak hal yang kita bisa belajar dari keberadaan hidup kita. Salah satunya yang sering saya ngalamin itu kalau lagi marah. Tubuh dosa ini ketika mendapatkan energi dari kemarahan itu, dia akan memiliki reaksi. Ya, reaksi. Bahkan kalau kita perhatikan anak-anak sekarang ya yang masih kecil-kecil, terkadang kalau mereka lagi marah, itu tiba-tiba ada reaksinya. Mereka menendang, memukul, ya, mereka teriak. Nah, itu adalah reaksi dari tubuh dosa. Ketika tubuh dosa mendapatkan energi dari kemarahan itu, dia akan merespon begitu cepat. Sekarang perbandingannya. Ketika kita mau belajar untuk tidak marah, untuk sabar, perlu proses nggak? Ya, terus perlu proses lama kan? Karena apa? Karena tidak berbenturan dengan tubuh dosa. Tetapi kalau marah itu lebih cepat. Nah, oleh karena itu hari ini untuk kita bisa mencapai target seperti yang tadi di Roma 6 ayat 22 katakan, mari kita belajar supaya kita bebas dari belenggu dosa. Arti kata kita bisa menyalipkan kedagingan kita bisa tidak lagi memberikan energi dosa bagi tubuh dosa ini. Yang pertama, apabila kita sudah melakukan dosa, maka yang pertama langkahnya adalah mengakui dosa dan bertobat sungguh-sungguh. Ketulusan dalam mengakui dosa dan bertobat adalah kunci untuk mengalami pemulihan. Harus tulus dalam mengakui dosa dan bertobat. Jangan menutupi kesalahan atau mencari pembenaran, tetapi datanglah kepada Tuhan dengan hati yang hancur dan memohon pengampunannya. 1 Yohanes 1:9 mengatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ayat ini menarik sekali. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita sungguh-sungguh bertobat, maka Tuhan pulihkan lagi untuk kita berjalan lagi dari kemuliaan kepada kemuliaan. Jadi mengakui dosa dan bertobat sungguh-sungguh. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, supaya kita terbebas dari belenggu dosa, hidup dalam firman Tuhan. Dosa seringkali menguasai hidup kita ketika kita jauh dari firman Tuhan. Benar? Nah, ini jadi kalau kita jadi firman Tuhan, memori kita, ya, otak kita itu, kalau kita lagi merenung begini, yang keluar itu ingatan-ingatan yang lain. Yang keluar itu apa yang kita tonton, apa yang kita baca. Seringkali kita kurang di dalam hal firman Tuhan. Karena itu sebenarnya kita perlu membaca firman Tuhan, kemudian menghafal. Manusia perlu menghafal loh.
Ya, dihafalin. Walaupun tidak 100% kita bisa hafal semua, minimal ketika kita lagi merenung, itu firman Tuhan itu kita bisa ingat. Di sini seringkali kita kurang. Di dalam Mazmur 119 ayat 11 mengatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, kita akan memiliki kekuatan untuk melawan godaan dan tidak kembali terjerat dalam dosa yang sama. Saudara, hidup dalam Taurat, hidup dalam kasih karunia, sebenarnya lebih berat hidup dalam kasih karunia. Karena kecenderungan hati kita sudah dikatakan kalau dosa. Saya menghakimi seseorang dalam hati. Sudah dikatakan dosa. Tapi kalau dalam hidup dalam Taurat, perbuatan. Kalau sudah dilakukan itu berdosa. Nah, oleh karena itu, kasih karunia itu diberikan berlimpah-limpah. Supaya kita memiliki kesadaran, kita mawas diri terhadap godaan dosa. Jangan berpikir hidup di dalam kasih karunia adalah hal yang sederhana, tidak. Kalau kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus, jadi apa yang ada dalam hati kita yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu adalah dosa. Nah, hari ini kita belajar, oleh karena itu untuk mengantisipasinya supaya hati kita memancarkan kehidupan, yaitu dengan kita menyimpan janji Tuhan, firman Tuhan di dalam hati kita. Amin. Ya. Kita belajar lebih dalam lagi. Selain kita hidup dalam firman Tuhan, yang selanjutnya adalah menjauhkan diri dari godaan dan lingkungan yang bisa menyesatkan. Nah, ini yang dikatakan sekarang kita kenal dengan istilah circle, komunitas. Salah satu alasan kita sulit lepas dari belenggu dosa adalah karena kita tetap berada dalam lingkungan yang sama. Ya. Dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saya teringat waktu saya masih sekolah di SMK, saya punya komunitas. Kami itu belajar ada ekstrakurikuler, ya, teater. Nah, setiap minggu, seminggu bisa 2 kali berkumpul. Nah, akhirnya pada saat saya kelas 3, saya keluar dari komunitas itu. Karena yang saya perhatikan ada hal-hal yang buruk. Ya, yang baik dalam diri saya bisa saja rusak. Contoh, satu hari, kita mau kumpul-kumpul, kita mau hiking. Nanti naik kita kumpul di satu gunung. Nah, saya waktu itu tidak ikut. Saya enggak ikut. Saya tahu nih, pasti ada jebakan Batman-nya. Dan ternyata benar. Sepulang dari kumpul, teman-teman saya yang dulu tidak merokok menjadi perokok. Saya bilang, sejak kapan? Waktu lalu kamu nggak merokok, kok sekarang bisa merokok? Iya tuh, di sana dikasih rokok terus setiap hari. Oke, saya minum sebentar ya. Jadi dari situ, saya bersyukur sekali, saya keluar dari komunitas itu. Karena bisa merusak yang baik. Nah, jadi hari ini, kalau ada komunitas kita yang mulai merusak
diri kita terhadap hal-hal yang sudah baik, tinggalkan saja. Nggak usah khawatir. Apakah itu bisnis kita, pekerjaan kita, ya. Tapi kalau itu sudah merusak yang yang tidak baik dalam hidup kita, kita tinggalkan. Ketika saya tinggalkan, teman-teman saya bilang, wah, udah gak mau gabung lagi nih. Udah gak kenal kita nih. Tetapi saya lakukan itu. Saya bilang, enggak, kita berbeda. Saya harus selesaikan sekolah saya harus bekerja. Jadi sorry, saya gak bisa bergabung lagi. Yang pertama yang saya dapatkan, saya tidak terkena efek pergaulan buruk tentang merokok. Amin. Ya. Jadi memang pada saat itu kitalah yang harus memutuskan. Ketika kita memutuskan, maka saya percaya Tuhan menolong kita. Karena firman Tuhan jelas katakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ya. Jadi sampai hari ini saya tidak merokok karena itu keputusan saya untuk meninggalkan hal-hal yang buruk. Nah, kalau hari ini ada di antara Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada hal-hal yang mulai kelihatannya yang baik itu mulai berkurang, perhatikan dengan seksama. Kemudian ambil keputusan. Karena kita tidak mau, di dalam Roma 6 ayat 22, kita ini orang sudah dimerdekakan. Kemudian kita adalah hamba Tuhan, yang hidupnya semua untuk Tuhan. Dan seharusnya target akhirnya, hidup yang kekal itu bisa kita raih. Nah, janganlah di dalam proses ini, kita menjadi orang yang bebal. Kita membiarkan pergaulan kita merusak yang baik dalam kehidupan kita. Enggak apa-apa dikatakan orang fanatik, enggak apa-apa dikatakan orang istilahnya ekstrim. Tetapi kita bukan ekstrim yang radikal. Kita adalah ingin hidup memuliakan Tuhan. Amin. Nah, jadi hari ini di dalam langkah yang tadi saya katakan, menjauhkan diri dari godaan dan lingkungan yang bisa menyesatkan. Nah, yang terakhir, berdoa dan meminta pimpinan dari Roh Kudus. Kita tidak bisa melepaskan diri dari belenggu dosa dengan kekuatan sendiri. Kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus untuk memberikan kekuatan dan hikmat dalam menghadapi pencobaan. Roma 8 ayat 26 mengatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Dengan berdoa secara konsisten dan meminta pimpinan Roh Kudus, kita akan diberi kekuatan untuk mengatasi godaan dan hidup dalam kekudusan. Berdoa dan meminta pimpinan dari Roh Kudus. Kita tidak bisa melepaskan diri kita dari belenggu dosa dengan kekuatan sendiri. Nah, saudara dan saya harus berdoa dan meminta pimpinan dari Roh Kudus. Kita harus memahami ini. Di dalam diri kita ada Roh Kudus. Roh Kudus yang membantu kita, sehingga kita memiliki kekuatan. Amin. Ya. Demikian juga saya hari ini. Beberapa waktu ini, semalam mulai terjadi satu pergumulan di mana tubuh saya mulai tidak enak, sampai tenggorokan sakit. Saya bilang, Tuhan, bagaimana ini? Hari ini menyampaikan firman Tuhan. Akhirnya saya berdoa dan meminta pimpinan Roh Kudus. Seluruh persiapan ini saya share kepada tim multimedia, ya kalau tidak salah tengah malam ya.
Karena saya pikir gini, ini satu pelayanan. Saya sudah dimerdekakan dari dosa dan saya adalah hamba dari Tuhan. Yaitu apapun yang ditugaskan, saya coba belajar untuk bisa melayani Tuhan. Dan menjelang pagi, kondisi tubuh saya sudah lebih baik. Dan saat hari ini ketika saya menyampaikan, saya bisa berdiri oleh karena Roh Kudus yang menguatkan saya. Amin. Nah, jadi hari kita sudah belajar bagaimana kita bisa bebas dari belenggu dosa. Yang pertama dikatakan, kalau kita berdosa, kita mengakui dosa dan bertobat sungguh-sungguh. Yang kedua, hidup dalam firman Tuhan. Yang ketiga, menjauhkan diri dari godaan dan lingkungan yang bisa menyesatkan. Yang keempat, berdoa dan meminta pimpinan dari Roh Kudus. Yang terakhir, bersekutu bersama orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa berjalan sendirian dalam perjalanan rohani. Makanya kalau ada yang bilang, oh saya lebih suka menyendiri. Ya. Di dalam kekristenan itu nggak ada tuh konsep begitu. Dikatakan dalam dalam Ibrani 10:25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Itu nggak ada konsepnya kita sebagai orang Kristen menjadi pertapa. Di gunung-gunung tinggi menjadi pertapa, nggak ada. Konsep dari kekristenan adalah kita ada dalam persekutuan orang-orang percaya. Jadi kalau ada orang Kristen bilang, oh saya lebih suka menyendiri, saya tidak mau ke gereja A, ke gereja B, tidak. Alkitab mengatakan itu persekutuan. Amin. Nah jadi jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Berjuanglah setiap minggu kita untuk beribadah. Ada harga yang harus kita bayar. Kita berjuang tuh, ada tekad. Karena apa? Dengan kita bersekutu, maka kita akan mendapatkan hal-hal yang baik. Yang mungkin saja godaan-godaan dosa itu mulai ada di sekeliling kita. Tetapi dengan pertemuan ibadah, ada kuasa Tuhan yang akan membuat kita memahami, bahkan membebaskan kita. Sehingga keluar dari tempat ini, engkau dan saya adalah pribadi yang berbeda, yang bisa melihat dengan mata iman, bahwa seluruh kehidupan saya hanya untuk memuliakan Tuhan. Amin. Jadi mulai hari ini kita belajar untuk punya tekad bersekutu, beribadah dengan sungguh-sungguh. Amin buat firman Tuhan. Saya persilakan pemusik. Lagu yang tadi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebenarnya ketika kami membaca firman-Mu dari Roma 6 ayat 22, sudah digambarkan, sudah dijelaskan bahwa kami adalah orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Ketika kami dimerdekakan dari dosa, kami adalah hamba kebenaran. Yang seluruh hidup kami hanya untuk memuliakan Tuhan, melayani Tuhan dari setiap apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Sehingga hidup yang kekal itu memang benar-benar nyata dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan tolong kami semua dalam proses perjalanan kami sebagai hamba dari kebenaran. Banyak hal yang kami hadapi terkait dengan godaan dosa. Karena itu ampuni kami. Kami datang. Apapun yang menjadi kesalahan kami Tuhan, Kau yang tilik hati kami dalam pikiran, dalam perkataan dan perbuatan kami.
Tuhan Yesus, Engkau yang sudah mati bagi kami, menebus kami. Kami bersyukur untuk semuanya. Kami tidak bisa membalas dengan apapun juga. Selain kami mau hidup lebih sungguh-sungguh lagi seturut dengan firman. Tolong kami ya Tuhan ketika kami menghadapi banyak godaan, agar kami mampu melihat dan mengambil satu sikap sehingga tidak terjebak dalam pergaulan yang buruk. Bawa kami untuk selalu ada dalam persekutuan dengan orang-orang yang mengasihi Engkau, saudara-saudara seiman kami. Biar dalam setiap pertemuan ibadah, persekutuan ini, kuasa-Mu dinyatakan. Sehingga kami yang saat hari ini mau terjebak dalam godaan dosa, dapat kami mengatakan tidak, dan kami tetap belajar untuk hidup memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk karya penebusan. Terima kasih untuk semuanya. Kami serahkan seluruh hidup kami dengan segenap hati kami. Kami hanya ingin berkata, segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan. Dengan apa akan ku balas ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Orang-orang sudah mengalami seluruh kebaikan, dimerdekakan dari dosa, dikhususkan hidup untuk memuliakan Engkau, dipersiapkan untuk memasuki kehidupan yang kekal. Tuhan, lawat kami semua hari ini. Kami mau hidup menjadi alat bagi kebenaran-Mu, hamba dari kebenaran-Mu. Lawat kami semua hari ini Tuhan. Oh, haleluya. Amin. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Oh, ini kami di hadapan-Mu, ini kami Tuhan, orang yang sudah mengalami kebaikan-Mu. Kami mau hidup memuliakan Engkau, kami mau hidup meninggikan Engkau, kami mau hidup memberikan segala yang baik dari hidup kami. Lawat setiap pribadi kami hari ini ya Tuhan.
kami adalah hamba kebenaran-Mu. Kami hidup hanya untuk memuliakan Engkau, melakukan seluruh firman-Mu. Hanya Kau yang layak dimuliakan, hanya Kau yang layak diagungkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segenap hati kami menyembah Engkau. Penuhkan kami dengan kuasa-Mu, sehingga hari ini Tuhan, mata rohani kami terbuka dan kami bisa membedakan hal-hal yang berdosa, sehingga kami bisa hidup berkenan di hadapan-Mu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Saya minta kepada Bapak Dede Benyamin untuk berdoa bagi firman Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Kau sudah melawat kami pada pagi hari ini. Kami ucap syukur Tuhan untuk lawatan pagi hari ini melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Tony Setiawan. Bebas dari belenggu dosa. Terima kasih Roh Kudus. Kau senantiasa mengantar kami. Kau senantiasa melawat kami dalam hidup kami sehari-hari. Kau sudah memimpin pikiran kami, hati kami, mulut kami, penglihatan kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Ampuni Tuhan setiap kesalahan-kesalahan kami yang selama ini kami senantiasa masih lakukan. Dan kami lewat firman-Mu pagi hari ini, pemulihan demi pemulihan, biarlah makin hari kami semakin serupa dengan Engkau Tuhan Yesus. Kau sudah berkorban bagi kami. Kau sudah membebaskan kami dari belenggu dosa, sehingga kami disucikan, dipulihkan
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati buat hamba-Mu Bapak Pendeta Tony beserta keluarga dan anak-anaknya Tuhan Yesus. Menyerahkan seluruh usaha dan pekerjaannya ke dalam tangan-Mu. Setiap pelayanannya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami teringat kepada saudara-saudara kami yang belum bisa hadir di tempat ini. Apakah itu karena mereka sakit, melalui bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, biarlah mereka boleh mengalami kesembuhan. Kalau masih ada yang mereka enggan untuk bersekutu, kiranya Tuhan Roh Kudus memberi kekuatan kepada mereka, supaya minggu depan mereka juga boleh bersekutu dengan kami, bersuka cita di dalam rumah Tuhan di tempat ini, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami merasakan Roh Kudus penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam usaha, dalam pekerjaan, dalam keuangan, dalam kesehatan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Oh, sungguh-sungguh kami bersyukur Tuhan. Setiap saat kami akan senantiasa bergantung kepadamu. Sebagaimana firman-Mu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertian-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan jemaat untuk duduk kembali. Kita akan mempersiapkan persembahan kita. Kepada petugas saya persilahkan. Sebelum memberi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga semua bisa berjalan dengan baik sampai pertengahan ibadah ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih anugerah-Mu, buat berkat firman Tuhan yang sudah kami sama-sama dengar, dan Tuhan Roh Kudus yang tolong kami, mampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersyukur buat semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Kini tiba saatnya kami mau memberi persembahan kami. Berkati persembahan ini Tuhan, biarlah persembahan ini berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini. Dan terus Tuhan semakin berkati kehidupan kami, agar di kesempatan yang akan datang kami bisa kasih yang lebih baik dan lebih baik lagi buat pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kiranya Tuhan Kau memberkati dan mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang akan bertugas untuk mengumpulkan pundi-pundi persembahan. Berkat-Mu melimpah atas kehidupan hamba-hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberi persembahan kami. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita sambil kita angkat pujian. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa Baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana ku memuji Tuhan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana,
Hosana. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam ruang pengumuman. Saya persilakan. Mari kita naikkan doa syafaat kita bersama-sama. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan atas ibadah hari ini yang begitu memberkati kami dalam roh dan jiwa kami. Terima kasih Tuhan buat penyertaan hadirat Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Berkatilah seluruh pelayan yang sudah melayani, baik WL, singers, pemain musik, multimedia, penyambut jemaat, dan pengumpul persembahan, dan hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Berkati mereka masing-masing, sesuai dengan talenta dan karunia yang Tuhan berikan kepada mereka. Tuhan tambah-tambahkan, Tuhan lengkapi semakin lebih baik lagi dalam melayani Tuhan. Berkati seluruh pekerjaan, keluarga, daya upaya, dan masing-masing pergumulan mereka Tuhan berkati. Juga guru-guru sekolah minggu Tuhan yang telah berjerih lelah melayani anak-anak sekolah minggu, biarlah Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, berkat yang melimpah, hikmat dari Tuhan untuk mereka semakin hari semakin lebih baik lagi dalam melayani sekolah minggu. Kami percaya jerih payah kami di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Memberkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini. Terima kasih Tuhan, dan hamba-hamba-Mu yang akan melayani minggu yang akan datang. Biarlah Tuhan urapi, Tuhan persiapkan untuk pelayanan Minggu Raya, ibadah raya, dan sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami. Berkati Bapak dan Ibu Gembala kami, urapi Bapak dan Ibu Gembala kami. Biarlah semakin hari diberi kekuatan, kesehatan dari Tuhan. Untuk seluruh keluarga, anak-anak dan cucunya, Tuhan berkati dan urapi. Dan juga untuk Bapak dan Ibu rohani kami, Tuhan juga berikan kekuatan, kesehatan, urapan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan yang melimpah-limpah, baik rohani, jasmani, dan keuangan. Terima kasih Tuhan, seluruh keluarganya, anak-anak, dan seluruh pekerjaan Tuhan berkati, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Seluruh staf diaken, staf pengembalaan, biarlah juga berkat Tuhan melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Seluruh jemaat yang hadir pada pagi hari ini, kami percaya Tuhan memberkati kami. Kami pulang tidak lagi sama seperti kami datang. Kami datang mungkin masih banyak hal, belenggu dosa yang kami masih terikat dengan hal-hal dosa. Pulang dengan kebebasan, kemerdekaan dari dosa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami tak putus-putusnya berdoa untuk
pemimpin daerah kami, Bapak Gubernur dan seluruh jajarannya yang Tuhan percayakan untuk menjadi gubernur dan pemimpin daerah kami. Berkati mereka Tuhan dalam mengambil keputusan, biarlah disertai dengan takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan segala program dan kebijakan sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, berkati juga Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden kami, berkati seluruh jajarannya, Menteri Kabinet, seluruh penegak hukum, seluruh angkatan bersenjata, polisi. Tuhan Engkau memberkati mereka masing-masing. Biarlah roh takut akan Tuhan hidup di dalam hati mereka, sehingga mereka menjalankan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau mengaruniakan damai sejahtera, kesejahteraan, dan keamanan bagi bangsa dan negara kami, supaya kami terus bisa bekerja, melakukan pekerjaan Tuhan, dan melayani pemberitaan Injil. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan Engkau memberkati mereka dalam melaksanakan ibadah pada hari ini, pagi, siang, dan sore, bahkan malam. Tuhan memberkati seluruh pelayanan hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala yang melayani diberi kekuatan dan urapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan roh, jiwa, tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami. Kami akan menerima berkat-berkat dari Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Saya undang Bapak Rohani pimpin kami dalam doa berkat. Sebagaimana iman percaya saudara, Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah Engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMasyiah, pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita bersama-sama mulai pagi siang hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Sama-sama katakan. Amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Katakan, ku terima. Amin. Kemenangan darimu ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.